aku itu kan udah bantuin bapak dari zaman aku ini sekolah nggak selesai mas. Aku tuh SMP terus bandel lagi. Jadi aku sekolah SMA kelas 1 di UAN. Aku punya cita-cita itu jadi insinyur, terus jadi dubes karena aku kan kalau ibu bilang itu aku punya kemampuan buat memanipulasi orang. Jadi lebih cocok ke arah diplomatis diplomat. Sobat Profan, sebelum kita berlanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like, lalu subscribe, berlanjut ke komen, lalu share ya sobat. Hai Sobat Profan, back again di channel Property and Fun. Layaknya jasa transportasi pada umumnya, bisnis transportasi bis antar kota antar provinsi atau AKAP dikenal sebagai bisnis dengan karakteristik yang kompleks. Hal ini dikarenakan bisnis AKAP akan selalu bersinggungan dengan tren yang terus berkembang, khususnya teknologi dan pola perilaku konsumen. Sebagai contoh, perusahaan otobis yang menggunakan sasis teranyar dan bodi seri terbaru dari salah satu karoseri ternama selalu mendapat perhatian lebih dari para konsumen maupun penggemarnya. Selain tampilan yang lebih fresh, armada bis baru juga diyakini mampu memberikan kenyamanan lebih bagi penumpangnya. Bisa dimaklumi, jika penambahan armada-armada baru menjadi suatu hal yang wajib dilakukan setiap tahunnya. Kondisi ini pula yang membuat peta persaingan bisnis bis AKAP khususnya yang berpacu di sepanjang jalur Trans Jawa tak pernah sepi, bahkan bertambah semarak. Salah satu perusahaan otobis yang cukup diperhitungkan di kalangan pelaku usaha maupun pengguna transportasi AKAP di jalur Trans Jawa adalah PO Haryanto. Perusahaan otobis yang didirikan oleh Haji Haryanto pada tahun 2003 ini tercatat sebagai salah satu PO terbesar di Indonesia dengan total armada sebanyak 225 unit. Selain Pak Haji Haryanto, biasa dirinya disapa, salah seorang yang turut serta membidani lahirnya PO Haryanto adalah Rian Mahendra. Putra pertama dari Pak Haji Haryanto ini merupakan sosok anak muda cerdas dan pekerja keras. Berbeda dengan kebanyakan usaha keluarga lainnya, di mana generasi kedua diwarisi bisnis dari generasi pertama, anak muda 36 tahun yang biasa disapa bos muda tersebut adalah generasi kedua yang turut merintis usaha bisnis keluarga bersama dengan generasi pertama. Kini di bawah divisinya, Rian turut membawahi 170 armada, 1.200 kru dan kurang lebih 400 orang lapangan. Pada akhir Oktober lalu, tim Property and Fun berkesempatan untuk berbincang-bincang secara khusus bersama Rian Mahendra di sela-sela kesibukannya yang cukup padat. Pertemuan yang dilakukan di tapal garasi baru PO Haryanto di kawasan Boyolali tersebut berlangsung secara sederhana dan hangat. Ditemani 2 gelas kopi hitam, banyak hal yang disampaikan oleh anak muda yang sangat meneladani sosok sang ayah layaknya seorang pahlawan dalam hidup maupun berbisnis ini. Kelas ekonomi itu paling besar sinergi kelas ekonomi itu 180-an armada gitu per hari. Tapi untuk kelas non ekonomi paling besar hari yang se-Indonesia.
Itu belum yang dipegang sama orang. Yang dibawa sama orang 260-an gitu. Kalau bis kita second dijual kan masih atas nama kita. Ada orang setoran sama kita. Oh, I see. Kalau aku di akapnya aja 140-an. 40-an itu di akap. Pandemi ini pun seperti makanya aku kalau waktu diwawancarain, kalau aku bilang diwawancara terus laporan harian operasional itu bis turun sampai 60 sampai 70% karena aku mewakili teman-teman. Kalau Haryanto itu dari dulu nggak bisa jadi pelaku nggak bisa. Kita di saat lockdown aja masih jalan. Di saat perusahaan bis nggak bisa jualan satu penumpang pun karena situasi lockdown pada saat itu, Haryanto masih jalan 60-80. Makanya Haryanto nggak bisa jadi pelaku siapa-siapa. Bahkan saat pandemi kayak gini orang cuma jalan belasan, puluhan, Haryanto masih ratusan. Sejak nol, dari zaman angkutan kota belum punya bis. Makanya kalau perusahaan-perusahaan bis, pengusaha-pengusaha bis itu kalau sama aku bapak-bapak, makanya kalau kalian sering lihat aku sering nemenin anak-anak generasi apa kayak Anthony, kayak mungkin Mas Didi, terus Marisa dan lain-lain. Karena aku di lapangan pertama kali terjun yang pada saat itu bareng sama ayah-ayah mereka. Makanya aku jadi banyak nemenin mereka. Kadang mereka suka datang sharing, minta masukan segala macam. Non ekonomi itu perusahaan itu dulu kan pakai ekonomi 5 unit. Pada saat itu Bapak mau ngambil direktur operasional Mbak Tari orang Nusantara dulu tahun 2003. Cuman memang karena nggak bisa, orangnya nggak mau, maksudnya gagal, ditahan sama Pak Han, gagal. Akhirnya aku pada saat itu ngomong sama Bapak, udah Pak Mas yang ngurusin aja. Jadi sejak saat itu udah aku dikirim ke Kudus, Bapak di Jakarta. Dulu pertama kali aku dikirim sama Bapak ke Kudus itu, yang pertama kali aku lakuin ya, satu, aku mulai manage bagaimana sistem jualan bis. Karena periode saat itu beda, karena Bapak kan di Jakarta taunya dari terminal aja. Bis datang, penumpang naik, jadi penumpang dia di terminal, kita tinggal jaring aja. Tapi kalau di Jawa ini kan beda. Sistem mengembalikan penumpang, mengembalikan bis itu kan beda. Kita lewat sistem keagenan, ya kan. Nah dari situ awal itu aku udah mulai bentuk, oh ya gimana ya, nyitain agen, terus bagaimana cara mereka minta order porsi. Jadi dulu tuh operator, kalau sekarang udah pakai online, dulu tuh aku masih diaris setiap hari pakai pengarisan, pakai pulpen. Yang tadinya cuma 2 bis, 3 bis per hari. Terus agen-agen itu dulu aku pakein sistem, karena HP belum ada ya, aku pakai sistem radio dulu. Pakai orari. Aku itu kan udah bantuin Bapak dari zaman aku ini sekolah nggak selesai Mas. Aku tuh SMP terus bandel lagi. Jadi aku sekolah SMA kelas 1 di UAI. Dan pada saat itu aku SMA pun posisi kelas itu aku masih bantu yang ngurusin setoran angkutan kota, masih jaga mereka di jalan, masih segala macam bla 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 operasional angkutan kota. Walaupun sifatnya hanya membantu. Tapi aku udah familiar dengan itu gitu. Karena memang dari kecil kan kita garasi satu rumah sama. Terus akhirnya 99 itu collab, terus Bapak mutusin angkutan kota dijual semua kan karena krisis moneter pada saat itu, beralihlah ke bis. Terus ya pada saat itu aku mondok di Kediri, di Alfalah Ploso Mojo Kediri. Terus aku nikah 2003, terus baru boleh bantu kerja. Karena pada saat itu aku memang nawarin yang tadi aku ceritain, Mbak Tari kan Bapak mau ngangkut orang buat direktur operasional di Kudus, bilalah ke orang yang nggak bisa, nggak jadi, narik tawaran lah. Terus aku terjun mulai saat itu. Jadi pada saat itu ya mikirnya udah nggak mikir diri sendiri sudah. Kan pengalaman bis Bapak itu enggak baru awal itu Mas, karena Bapak itu dari tahun 80-an udah jadi keamanannya Garuda Mas, udah jadi agen calo tiketnya Terus Berurit, udah jadi keamanannya perwakilannya Terus Berurit. Jadi dulu tuh Bapak kalau lagi nyaloin tiket ke Pulau Gadung itu aku masih nemenin Bapak sering gitu. Ya, jadi aku main itu dari kecil, aku SD itu udah keluyuran di Pulau Gadung gitu dulu.
asik mas, karena aku orangnya suka sama tantangan dan aku orangnya nggak pernah berhenti buat belajar, dan memang aku orangnya juga uculan, apa bahasa uculannya ya, nggak betah di tempat gitu. Nah senangannya hidupnya di terminal, dari terminal ke terminal. Jadi akhirnya pada saat itu yang pertama kali aku lakukan tadi, aku membina jaringan, membuat jaringan agen. Jadi bisa dikatakan agen dari Merak sampai Sumeneb itu semua aku yang bikin jaringan agen. Karena kalau bapak nyiapin terminal-terminal dulu di Jakarta, aku mulai masuk ekspansi ke terminal-terminal bayangan, ke agen-agen bawah dan lain-lain. Aku bikin bagaimana cara keagenan, cara pemesanan kursi, cara pengisian armada, cara itu aku konsep semua dari awal. Walaupun dulu nggak ada komputer, cuma pakai kertas sama penggarisan sama pulpen, tapi jaringan agen itu udah mulai terbentuk. Itu pada saat itu, oh ya tambahan lagi, supir otomatis kan aku juga ikut seleksi. Jadi bapak dulu tuh senangannya memang terima orang-orang buangan. Dan orang-orang buangan itu yang udah nggak diterima di mana-mana sama bapak dikelola. Dengan harapan yaitu tadi, kan nama aku berarti putih topet, ya, terus harus siap. Jadi akhirnya mereka selalu dikasih kesempatan kedua sama bapak. Jadi karyawan-karyawan perintisnya Haryanto itu isinya orang-orang bijak semua. Jadi mulai nerimain mereka satu persatu, ngedoktrin cara kerja mereka, standar operasional mereka, bagaimana cara mereka kerja. Zaman dulu aku nyaloin sendiri, jadi aku pagi sampai sore itu di kantor nerimain misi skatean bis itu. Ntar sore aku masih jualan di terminal, jualan tiket ya sama teman-teman, sama agen-agen, karena dulu kan masih ada agen-agen lain juga. Sampai malam jam 8 jam 9 baru pulang. Itu tiap hari setahun gak ada liburnya kecuali Idul Fitri aja gitu, sama 1 Maret. Aku mulai lepas itu 2008 itu adikku ikut gabung, ya kan, ikut gabung di perusahaan, ikut bantu. Jadi aku ini mas, udah gak ketanggungan keuangan lagi, udah gak ketanggungan bagian di administrasi lagi gitu. Aku udah mulai ngelatih orang buat di operator, gitu. Udah banyak yang gak aku pegang sendiri lah. Nah itu aku rasanya kayak macan dikasih sayap rasanya. 2009 aku bawa bendera ke Madura, 2012 aku bawa bendera aku ke Solo, 2016 aku bawa bendera aku ke Wonogiri. Sekarang aku lagi bawa bendera aku ke Tampura ini. Kan pada saat aku kerja itu ya, namanya perusahaan baru, ya kan? Aku nawarin tiket ke penumpang itu aja, kadang penumpang itu masih ingat peleknya bis, masih kadang itu bisa nyartenan apa ora cut mesin dibuka sama dia. Padahal jok itu masih plastikan. Jadi orang jualan satu tiket aja udah kayak orang ngemis rasanya. Ya itu yang bikin aku belajar bagaimana cara melayani penumpang dengan semaksimal mungkin. Ya memang penumpang itu raja ya memang, karena tanpa mereka nasi nggak akan pernah terisi di piring-piring kita semua ini. Kan mereka tuh kalau orang tanya, mas apa sih arti penumpang buat nasi goreng? Segalanya. Karena tanpa penumpang ribuan anak-anak yatim itu nggak dapat jatah, masih karyawan gue juga, masih keluarga gue juga, Pak Adi juga. Mungkin siapa yang mau ngisi piring-piring nasi mereka? Jadi ya, gimana PR-ku pada saat itu, gimana caranya orang naik Haryanto dan mereka akan kembali naik Haryanto lagi. Aku mulai branding sistem. Jadi pada saat itu aku tentukan tarif memang sedikit lebih mahal atau sama dengan yang paling mahal pada saat itu. Lihat aku ini bukan orang yang diciptakan di atas ditaruh di bawah. Aku lahir di bawah. Tapi memang aku orangnya selalu jiwa rasa ingin tahu tuh terus. Aku bener sekolah males tapi aku senang membaca dari kecil. Jadi apa yang aku pengen tahu itu aku baca. Jadi aku SD itu udah baca biografi, udah baca sosiologi, udah baca tentang filsafat buku filosof terkenal itu. SD itu buku-buku segini udah tak baca. Karena saking pengen tahu bagaimana sih cara orang-orang hebat itu menjalani hidup dan bagaimana cara mereka berpikir tentang hidup. Aku punya cita-cita itu jadi insinyur, terus jadi dubes. Karena aku bilang itu aku punya kemampuan buat memanipulasi orang. Jadi lebih cocok ke arah diplomatis. Aku
aku kecil tinggal di asrama, mungkin bapak cerita loh. Anak kolong itu kalau dulu di asrama bangun aja nggak boleh siang, jam 4 itu udah di obrak-obrak sama bapak kan, udah lari-lari pagi dan lain sebagainya lah. Waktu kecil terus latihan olahraga di asrama, bapak dulu ngelapin tank apa-apa, ibaratnya sudah nemenin aja udah. Terus akhirnya bapak nggak lama sih aku punya kenangan itu nggak terlalu banyak karena masih kecil banget. Cuman pada saat itu bapak terus akhirnya bisa keluar dari asrama, terus bapak nyewa rumah. Kontrakan nggak kuat, akhirnya ada bekas kandang ayam sama bapak disewa 13.000 13.000 per bulan bekas kandang ayam. Akhirnya kita semua bisa tinggal satu rumah. Enggak lah, mungkin itu harus satu. Aku menganggap Haji Haryanto itu nggak sebagai orang tua aja mas, tapi sebagai 3 sosok. Makanya kadang aku ngomong, mas kok ngomong bapak, bahasanya istilahnya pakai Haji Haryanto ya, ini mungkin kadang kalau aku cerita ke rekan-rekan, Haji Haryanto itu begini. Karena aku memang selama ini di kepalaku itu, di hidupku itu Haji Haryanto itu sebagai 3 orang sosok. Satu sebagai orang tua, ketika aku menceritakan beliau sebagai orang tua, aku ngomongnya bapak. Tapi ketika aku memposisikan beliau sebagai pimpinan dan sebagai guru, jadi sebagai orang tua, sebagai pimpinan dan sebagai guru, itu sosok beliau buat aku, dan sampai kapanpun hal itu akan tetap terjadi. Aku tetap direktur operasional. Kalau adikku di direktur keuangan, aku di direktur operasional. Jadi perusahaan ini aku sama adikku itu bertolak belakang banget. Jadi kalau adikku itu nggak betah di luar, nggak bisa keluar, aku sebaliknya. Aku nggak bisa kayak adikku di belakang meja, terus ngurusin lihat-lihat angka, itu nggak sanggup. Nah makanya itu akhirnya aku sama adikku selama ini ya kerja enak tuh. Nggak pernah ada benturan, nggak pernah ada apa, dan kita masih punya sosok pimpinan yang bisa kita sambati. Rian Mahendra yang menjabat sebagai Direktur Operasional PO Haryanto ikut membangun usaha bersama sang ayah di usia yang cukup muda, yaitu 19 tahun. Sebagai orang lapangan, Rian belajar banyak hal dari pengalaman hidup, termasuk mengenai watak dan karakter banyak orang. Pengalaman inilah yang pada akhirnya menepak karakter ayah dari 4 orang anak ini, termasuk dalam urusan manajemen maupun pengembangan bisnis. Kini, setelah 18 tahun berdiri, Rian masih diberi kepercayaan sebagai Panglima PO Haryanto yang bertanggung jawab untuk membuka, menentukan, dan menjaga setiap titik jalur keagenan dan penjualan yang dimiliki oleh PO Haryanto, mulai dari ujung Merak hingga ujung Sumeneb Pulau Madura. Tanggung jawab ini termasuk menentukan armada yang mengisi jalur-jalur tersebut sekaligus menyaring dan menentukan setiap kru atau awak armadanya. Tak heran kebijakan manajemen karyawan, manajemen operasional, dan manajemen lapangan yang ia bangun bersama Haji Haryanto sejak 2003 silam telah menjadi landasan utama operasional perusahaan sampai dengan sekarang. Sama sekali belum pernah ada. Karena memang ya itu tadi aku bilang tadi ke kalian, di bidang usaha ini kami ini generasi pertama. Aku, adik-adikku, bapak ini generasi pertama. Entah kalau generasi selanjutnya kita seperti apa, tapi kita mudah-mudahan nggak terjadi hal kayak gitu. Aku biasanya sama bapak itu sering, tapi kalau dulu lah, kalau dari tahun 2012 ke bawah, 2015 sebelum ibu ya ada, ibu masih ada, itu sering. Karena memang bapak kan selama ini cuma mantau dari atas, ya kan. Bapak itu udah beda, udah zaman itu tuh udah beda zamannya dengan sekarang. Sedangkan yang bertempur setiap hari di lapangan aku, yang tahu kondisi operasional di lapangan aku, yang tahu karakter penumpang aku. Nah kadang itu kebijakanku sama kebijakannya bapak berbenturan, udah itu aja. Tapi pada akhirnya nggak ada yang salah dari kebijakan itu. Hanya saja aku yang salah karena mempertahankan ego dan keras kepala. Karena sebenarnya kalau memang aku pada saat itu sadar bukan bertentangan dengan bapak seharusnya, tapi menyelaraskan pikiran bapak dengan keadaan sana. Tahu nggak? Nah, kita harusnya menjadi mediator, bukan sebagai palu gada untuk menghakimi.
mungkin sepanjang sejarah P.O. Haryanto berdiri itu 3 kali 4 kali memang ada, dan itu memang kelihatan. Cuman kalau bagaimana caranya ya sekarang, mungkin sekarang ada solusi karena Bapak udah lebih santai lagi. Bicara orang, Bapak itu udah, aku kepengennya itu gini, aku tuh kepengennya Bapak istirahat mantau karena Bapak udah kerja dari kecil. Aku nggak pengen Bapak itu masih ngeluarin tenaga buat hal yang dia tinggal nyuruh aku sama adikku selesai. Bapak tuh udah kerja dari seumuran lebih muda dari aku kerja dulu, Bapak udah kerja sampai sekarang. Karena aku lebih pengen dia itu istirahat, tinggal mantau aja uangnya. Ntar kalau misalnya aku ada sesuatu yang dia nggak suka, dia bisa negur, nang kok ngono apinya ini, itu aku. Tapi kalau bagaimana cara nyelarasin, pada saat itu nggak ketemu memang, makanya terciptalah pertikaian. Tapi sekarang kan itu hal itu banyak. Jadi kedewasaan yang bisa diperlukan. Bapak semakin dewasa, aku juga semakin dewasa. Jadi kedewasaan. Tapi ya itulah, yang namanya keluarga kadang itu bertikai, kadang saling diam, saling memusuhi, kadang. Tapi yang namanya keluarga tetap keluarga, selalu ada cinta di sana. Bukan safari sih. Jadi aku ini sekarang udah ada di titik settle, Mas. Kalian tahu Haryanto berapa jalannya per hari? 140-an bis per hari. Bahkan di masa pandemi seperti ini. Kalau nggak pandemi kayak apa? 140 bis per hari. Kan datanya kalau nggak percaya kan? Per hari. Jadi kalau nggak pandemi kayak apa? Kalau nggak corona kayak apa? Jadi aku udah ngerasa di posisi yang Bapak, emang konco-koncomu, dulur-dulurmu hilang. Dalam artian bahasa seperti itu, Bapak kepengen pengusaha-pengusaha pribumi itu juga bangkit. Jadi panggung yang saya dapatkan ini kan bukan panggung yang bisa saya banggakan, Mas. Karena keberhasilan saya ini otomatis membungkam banyak kemajuan POP lagi. Sejak 2003 sampai sekarang ini sudah belasan pengusaha, belasan perusahaan yang gara-gara Haryanto tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Belasan perusahaan sampai ke titik dimana aku sekarang berdiri. Karena memang pada saat itu kalau nggak dia yang mati, aku ya mati. Tapi aku selalu melakukan hal itu, persaingan dengan cara yang sehat dilakukan. Aku nggak pernah merusak harga. Dimana Haryanto masuk, aku harus di harga tertinggi jualan. Karena memang tujuanku, aku nggak pengen merusak pribumi dan merusak pasar yang ada pada saat itu. Sobat Profan, demikianlah bincang-bincang tim Property and Fund bersama Direktur Operasional sekaligus owner dari perusahaan Otobis Haryanto, Rian Mahendra kali ini. Nantikan lanjutan keseruannya pada part berikutnya. Pasti dijamin lebih seru loh Sobat. Kalau sekarang ya aku lebih terbuka sama saya. Bahkan aku sharing sama mereka, mereka sharing sama aku. Itu 100% tidak ada yang aku tutup-tutupin sama mereka. Makanya mungkin mereka jadi suka, jadi sering kumpul, sering komunikasi.